Assalamualaikum teman-teman. Halo, namaku Hanif Rashida. Oke, di sini aku dari program studi komunikasi penyiaran Islam dan di sini akan membahas tentang mata kuliah kepemimpinan kenabian yang mana di sini ada mencakup beberapa materi. Yang pertama ada karakteristik kepemimpinan Abu Bakar, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada karakteristik kepemimpinan Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang karakteristik kepemimpinan kenabian. Next ya, kita next ke karakteristik dari Abu Bakar, kepemimpinan Abu Bakar. Jadi sebelumnya kita mengenal Abu Bakar dulu ya. Abu Bakar itu adalah sahabat yang pertama kali mengakui bahwa adanya peristiwa Isra Mi'raj. Meskipun waktu itu dia tuh nggak mendengar langsung gitu loh dari Nabi Muhammad, tapi dia tuh langsung percaya sama Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad itu mengalami suatu kejadian yang namanya Isra Mi'raj. Karena itulah Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq, yang artinya adalah membenarkan apa yang dikatakan Nabi. Untuk kepemimpinan karakteristiknya sendiri di sini ada yang pertama tentang keimanan. Keimanannya kepada Allah dan Rasulnya itu sangat tinggi ya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan seluruh umat manusia Islam, maka akan lebih berat keimanan Abu Bakar. Oke, yang kedua ada beliau ini seorang yang dermawan. Beliau itu tidak pernah perhitungan dalam menggunakan harta di jalan Allah. Bahkan beliau itu sebagai seorang pemimpin itu sangat gemar membebaskan seorang budak. Misalnya Bilal bin Rabah itu budak dari Umayyah bin Khalaf, tapi Abu Bakar As-Siddiq itu membebaskan Bilal bin Rabah ini. Lanjut, yang ketiga ada keberanian. Jadi Abu Bakar adalah seseorang yang sangat berani. Keberanian beliau dalam menyampaikan kebenaran mengantarkan Islam pada puncak kejayaan. Kekuasaannya meliputi hampir semua negara yang ada di Timur Tengah, bahkan sampai di Andalusia, Eropa, dan Afrika. Masya Allah, keren banget ya. Dan contoh lainnya juga adalah keberanian beliau dalam memerangi kaum murtad. Lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah Abu Bakar adalah seseorang yang kuat pendiriannya. Dalam kepemimpinan itu pasti ada kan rintangan dan tantangannya, tapi Abu Bakar ini bisa menghadapi semua itu karena kuat pendiriannya. Dan juga beliau itu adalah seseorang yang tegas. Dalam setiap mengambil keputusan, beliau adalah seseorang yang tegas. Lanjut. Karakteristik selanjutnya adalah rendah hati dan juga sabar. Kerendah hatian beliau itu terlihat ketika dipilih menjadi seorang pemimpin. Abu Bakar pernah mencerminkan ambisi untuk memimpin. Beliau selalu merendah bahwa beliau sendiri itu tidak pantas untuk memimpin. Jadi tidak pernah mempunyai ambisi untuk memimpin, tapi karena kerendah hatian beliau, akhirnya beliau dipilih oleh umat muslim pada saat itu untuk menjadi khalifah menggantikan Nabi Muhammad. Oke teman-teman, itu tadi karakteristik kepemimpinan pada diri Abu Bakar, salah satu khalifah pertama yang ada di muka bumi ini, menggantikan kepemimpinan dari sosok Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya kita akan langsung membahas tentang karakteristik kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang karakteristik dari Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Jadi yang pertama adalah Umar adalah seseorang yang abqori. Apa itu abqori? Jadi asal usulnya nih, abqori itu langsung diberikan kepada Umar bin Khattab oleh Nabi Muhammad gitu. Jadi Nabi Muhammad tuh langsung memberi nama itu kepada Umar bin Khattab. Alasannya kenapa? Karena alasan ini menunjukkan bahwa sifat dari Umar bin Khattab itu adalah berani, berjiwa pemimpin, punya banyak pengikut, dan juga mampu berbicara
mewakili umat muslim gitu. Jadi beliau karena juga pemberani gitu ya, jadi beliau itu mampu menjadi juru bicara gitu untuk umat muslim. Oke, karakteristik selanjutnya adalah Umar bin Khattab itu seorang yang amanah dan bertanggung jawab. Jadi Umar bin Khattab itu sudah sangat dikenal dengan sosok yang berdedikasi tinggi dan juga penuh tanggung jawab dalam memimpin. Beliau pernah berkata, yang mana itu diriwayatkan oleh Abdul Razak, yang artinya tidak sepatutnya memegang urusan kepemerintahan ini kecuali seseorang lelaki yang pada dirinya terdapat 4 sifat, yaitu yang pertama lembut tanpa kelemahan, kedua tegas tanpa kekerasan, yang ketiga menahan tanpa kikir, dan yang terakhir bermurah tanpa keborosan. Jika salah satu dari keempat sifat ini gugur, maka rusaklah ketiga sifat lainnya. Itu kata Umar bin Khattab. Karakteristik berikutnya yaitu Umar bin Khattab itu seorang yang menerapkan keadilan. Jadi Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang adil, pandai, dan penyayang terhadap sesama. Seperti itu. Selanjutnya adalah Umar bin Khattab itu memiliki kasih sayang yang tinggi. Umar bin Khattab dikenal dengan sosok yang tegas dan pemberani. Beliau adalah sosok pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Lanjut, Umar bin Khattab adalah seseorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dalam kepemimpinan Umar bin Khattab selalu berlandaskan pada segala keputusan dan kepemimpinannya itu sesuai tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai karakteristik kepemimpinan yang ideal yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjut, beliau adalah seorang yang tegas. Sifat ketegasan itu sudah terbukti dalam diri Khalifah Umar bin Khattab. Salah satunya adalah ketika ia memberhentikan Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Bukan karena Khalid bin Walid itu membangkang atau berkhianat, melainkan karena keberadaannya sebagai panglima perang itu terus-menerus dielukan oleh pasukan muslim saat itu karena prestasinya tidak pernah kalah dalam 100 kali pertempuran. Nah, Umar bin Khattab itu khawatir kalau misalnya pencapaian itu tuh akan menjadi menyombongkan gitu seorang Khalid bin Walid. Makanya Khalid bin Walid itu disuruh untuk mundur jadi panglima perang. Oke, lanjut ya, langsung aja. Selanjutnya kesederhanaan seorang Umar bin Khattab itu sudah dikenal. Bahkan Umar bin Khattab itu tidak tinggal di istana, tapi beliau itu tinggal di rumah biasa seperti itu, dan yang mana fasilitasnya itu tidak ada artinya. Jadi ia tuh memilih untuk tinggal sederhana dan berkecukupan. Oke, yang terakhir beliau ini adalah seseorang yang berloyalitas tinggi. Sungguh Khalifah Umar bin Khattab adalah pemimpin yang memiliki mahabbah yang tinggi terhadap Allah, Rasulullah, dan agama Islam. Kekuasaan dan kesetiaan Umar bin Khattab itu ia buktikan dengan menginfakkan segenap hartanya di jalan Allah SWT. Baik, itu tadi karakteristik dari kepemimpinan Umar bin Khattab. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang pertama, beliau memiliki ketakwaan yang tinggi. Utsman bin Affan adalah seseorang yang memiliki ketakwaan yang tinggi, selalu menjalankan puasa sepanjang tahun dan selalu berhaji juga di setiap tahunnya. Jadi Utsman bin Affan itu juga terkenal sebagai seorang yang baik budi, penyentuhan, rendah hati, dan kasih sayang kepada sesama. Selanjutnya, Khalifah Utsman bin Affan adalah seseorang yang pemalu, sehingga yang satu ini menjadikan sebagai sifat Utsman bin Affan yang unik. Baik, karakteristik selanjutnya adalah Utsman bin Affan dikenal dengan kerendah hatiannya. Jadi Utsman bin Affan itu
memberi perintah seperti itu, memberi perintah kepada bawahannya untuk selalu senantiasa menjadi seseorang yang rendah hati. Beliau itu tidak sekalipun sama seperti Umar tadi, tidak sekalipun beliau tinggal di istana, tapi beliau itu tinggal di rumah yang sederhana dan juga selalu menginfakkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Karakteristik kepemimpinan yang terakhir dari seorang Utsman bin Affan adalah beliau itu tidak segan untuk menghukum seseorang yang melanggar perintah Allah seperti itu, atau melanggar peraturan pemerintahan. Jadi beliau itu sangat tegas dalam menegakkan ajaran agama Islam, kayak gitu teman-teman. Mungkin itu tadi karakteristik dari kepemimpinan Utsman bin Affan. Kita lanjut ke karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Oke, teman-teman, sebelum kita membahas tentang karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, di sini kita akan membahas tentang tipe kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, beliau ini adalah seseorang yang demokratis, yang kedua karismatik juga, dan yang terakhir ada tipe kepemimpinan militeristik. Oke. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Baik, demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis ini itu dilihat ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Jadi beliau itu tidak ingin diangkat secara diam-diam, tapi beliau itu ingin seluruh umat Islam itu tahu bahwa Ali bin Abi Thalib itu diangkat menjadi khalifah agar nantinya tidak ada tidak ada kesalahpahaman gitu. Selanjutnya, dan juga ingin menunjukkan kepada seseorang bahwa khalifah itu sudah berganti kepada Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah tipe karismatik. Sifat Ali di hari pertama kepemimpinannya itu selalu memperhatikan dan mencermati keadaan rakyatnya, berusaha untuk meneliti apa yang mengusik, menyakiti dan menyulitkan hidup rakyat umat muslim pada saat itu. Selanjutnya, yang terakhir ada tipe militeristik. Dalam bidang pemerintahan ini, Ali berusaha mengembalikan kebijaksanaan Khalifah Umar bin Khattab pada tiap kesempatan yang memungkinkan. Ia melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu membenahi dan menyusun arsip negara dengan tujuan untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah. Yang kedua, membentuk kantor hajib atau perbendaharaan. Yang ketiga, mendirikan kantor sahib al-surta atau pasukan pengawal gitu. Jadi, dan yang terakhir, mendirikan lembaga Qadi al-Mudzalim yang mana itu adalah suatu unsur pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi dari Qadi, pemutusan hukum, atau muhtasib, mengawasi hukum. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, beliau ini adalah seseorang yang religius. Yang kedua, ada cinta ilmu. Yang ketiga, ada kezuhudan, dan yang terakhir ada ketawaduan. Jadi beliau itu adalah seseorang yang sangat religius, sangat mengikuti ajaran Islam. Ya, yang lainnya juga ya, tapi mungkin ini tingkatannya sangat religius seperti itu. Yang kedua ada cinta ilmu, beliau itu sangat senang belajar. Yang ketiga kezuhudan, dan keempat tadi ketawaduan. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Tadi kita udah membahas tentang 4 karakteristik kepemimpinan. Yang pertama ada dari Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Semoga apa yang tadi aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan teman-teman semua itu bisa mencontohkan karakter-karakter yang tadi sudah aku sebutin dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.